Gue dapat pendapatan pertama dari properti itu sekitar 12,5 juta. Resikonya minim sekali. Mau tahu caranya? Kita bedah bareng-bareng. Jadi ceritanya gini, tahun 2012 gue tuh iseng-iseng masuk agent properti. Kenapa? Karena waktu itu usaha gue yang minimarket tuh nggak gitu lancar. Jadi gue mikirin cara gimana sambil nunggu barangnya habis nih gue masih bisa gaji pegawai. Jadi iseng-iseng ikut seminar properti. Dan ternyata hasil setelah gue ikutin, gue cobain, ternyata closing pertama gue lumayan juga. Gue jual apartemen 700 juta dengan fee 3% dan bersih ke gue tuh dapat sekitar 12,5 jutaan. Saya pikir-pikir, wah lumayan juga. Akhirnya gue terusin tuh kerjaan. Hasil tiap bulan gue bisa closing 1 sampai 2. Sehingga di total-total tuh mungkin dalam tahun pertama gue udah bisa ngumpulin sekitar 200 jutaan. Dan gue mulai decide untuk fokus di agent properti. Jadi waktu gue jalin bisnis properti itu gue mulai lihat banyak hal ya. Yang pertama bahwa properti itu pasarnya selalu ada, nggak pernah mati. Jadi itu sangat menjanjikan. Contoh nih ya, waktu pandemi kemarin itu kan kafe-kafe tutup, semua orang kan nggak boleh berkumpul ya. Tapi ternyata ada bidang-bidang yang justru butuh properti ya, kayak bidang transportasi, mereka butuh gudang, butuh kios. Kemudian bidang-bidang farmasi, mereka butuh gudang. Bahkan orang-orang yang berbisnis farmasi itu tiba-tiba kayak mendadak, mereka cari-cari rumah. Sedangkan orang lain mau jual rumahnya murah. Jadi bisnisnya tuh jalan terus. Jadi akan selalu ada yang namanya end user, pelaku usaha, dan juga yang namanya investor. Investor tuh akan keluar ketika harga turun. Jadi apapun keadaannya nih, kayak zaman-zaman tertentu ketika makroekonomi sulit kan, yang jualan properti mungkin mulai turun ya. Ketika harga turun, investor ini bermunculan. Banyak sisi lain ya. Gue pernah jalanin waktu tahun 2012 tuh bunga deposito 12%. Nggak ada dong yang mau beli properti. Tapi ternyata masih ada celah. Semua yang mau buka usaha tetap butuh tempat. Akibatnya apa? Ruko-ruko itu semua booming ya, sewaan ruko. Jadi supply demand-nya itu bervariasi dan naik. Jadi karena demand sewa ruko naik, harga sewaan ruko itu juga naik. Misalnya satu ruko yang tadinya 150 juta setahun jadi 200. Kalau disewa 5 tahun kan 1 miliar. Fee agent 5%. Teman-teman udah dapat fee itu 25 juta ya. Lumayan ya dari sewaan. Jadi selalu ada celah di bidang properti. Artinya properti itu mungkin naik turun, tapi selalu ada celah strategi yang bisa teman-teman masukin untuk tetap eksis di bidang ini. Oke, kalau ditanya kerjaan properti bisa nggak sih jadi side hustle? Sebenarnya bisa banget, karena tim-tim aku tuh banyaknya ada yang sambil jualan, ada yang sambil ngelakuin bisnis-bisnis yang lain, dan ada juga yang sambil kerja. Yang penting apa teman-teman? Teman-teman mau kasih waktu. Tetap harus ada waktu ya, namanya side hustle. Tetap harus ada waktu yang teman-teman harus alokasikan buat properti. Contohnya, ada beberapa aku yang buka toko nih. Saya dia aksesoris mobil mewah gitu. Dia bisa sambil tanya-tanya kliennya lagi butuh properti nggak? Nah itu bisa jadi side hustle yang lumayan. Dan juga teman-teman bisa full nih jadi agent properti atau cuma jadi affiliate-nya aja. Misalnya cuma nawarin klien ke agent properti, nanti bisa kerjasama sama agent properti. Tapi kalau teman-teman mau jadi freelance, bisa banget. Jadi yang penting sekali lagi teman-teman kasih waktu. Berapa sih waktu yang dibutuhkan? Sebenarnya nggak banyak. Untuk awal-awal cukup kayak 4 jam sehari. Waktu dulu aku pertama kali properti juga aku sambil tetap ngerjain tokoku. Sampai akhirnya aku mutusin, di agent lebih untung ya. Jadi aku close yang sana karena uangnya lebih gede di sini. Modal awalnya ya mungkin teman-teman cuma cukup spend 2 juta rupiah aja ya buat telepon, transportasi, sama buat teman-teman harus punya toko online. Nah, toko online itu biasanya kita beli website tertentu, kantor tertentu disediain ya, kayak Discovery kita punya website, itu bisa jadi toko online teman-teman. Modal yang terpenting sebenarnya bukan uang sih, tapi lebih ke waktu. Jadi jawabannya jadi side hustle bisa asal teman-teman masih punya waktu untuk ngerjainnya. Kalau resiko sebenarnya menurut saya karena saya ngomong waktu ya, resiko cuma hilang waktu aja, hilang waktu, hilang tenaga. Kalau misalnya teman-teman udah jalanin terus nggak ada hasilnya, ya udah hilang waktu, hilang tenaga. Sebenarnya benar-benar nothing tulus guys. Kalau dari segi permodalan, kalau tadi aku bilang modalnya 2-3 juta, sebenarnya closing 1 aja udah BEP banget ya. Anggap aja 1M 3%, Anda dapat sekitar 12 juta, itu kan udah lebih dari BEP ya. Jadi sebenarnya resikonya minim sekali. Jadi that's why banyak orang akhirnya mencoba bisnis properti. Karena di bisnis properti ini tetap entrepreneurship ya teman-teman, bukan yang digaji tetap atau apa, tetap ada risiko, tapi risikonya sangat minim, cuma waktu dan hilang modal yang kecil itu tadi aja. Tapi kalau teman-teman berhasil, hasilnya juga akan berkali-kali lipat.
Nah, apa aja sih yang harus dilakuin? Yang pertama ya, teman-teman harus kuasai know-how-nya dulu, harus kuasai ilmunya dulu ya guys. Belajar dulu. Makanya sangat penting teman-teman cari kantor properti yang bisa kasih ilmunya ya, karena kalau nggak ada ilmunya juga percuma. Yang kedua, bisnis properti sebenarnya apa sih? Jualan skill teman-teman di bidang marketing dan properti untuk dapetin income yang gede. Aku biasa sebutnya high income skill. Jadi jualan skill dapat income gede. Jadi skill itu nomor 1 ya. Nah, setelah itu teman-teman boleh masuk ke area personal branding ya. Kalau teman-teman nggak ada yang tahu siapa teman-teman agent, siapa yang mau cari teman-teman ya sebagainya. Jadi personal branding sekarang enak banget, bisa menggunakan teknologi dan sosial media. Jadi nanti diajarin juga tuh cara bikin konten, cara bikin personal branding, website pribadi, semua tuh kita akan ajarin teman-teman. Tapi nggak usah takut ya kalau teman-teman tuh gaptek atau tidak ngerti, kita punya support system yang akan bantu teman-teman sehingga tetap bisa berjalan. Yang ketiga adalah learning by doing ya. Tentu saja setelah belajar semuanya, nanti skill-skillnya juga banyak ya guys. Nggak cuma legalitas properti, tapi juga akan diajarin gimana cara marketing, gimana cara memasarkan digital, gimana cara approach klien, gimana cara identifikasi kayak klien itu sifatnya seperti apa, harus seperti apa. Pokoknya banyak banget lah ilmu-ilmunya. Gimana negosiasi, gimana menawarkan sesuatu tapi nggak maksa. Bakal banyak hal yang teman-teman pelajari. Dan itu kalau di Discovery kita punya ratusan video learning yang bisa support teman-teman. Belum lagi legalitas di Indonesia kan terus berkembang ya. Nanti teman-teman dapat update terus ya. Jualan properti benar-benar jualan trust ya. Jadi siapa yang bisa meyakinkan klien baru dia yang menang. Nah, setelah itu juga teman-teman akan diajari gimana outreach, gimana teman-teman mendapatkan jaringan yang baru dan membangun jaringan yang sudah ada dan mengembangkan juga. Bisnis properti itu nggak cuma fokus sama jualan properti, tapi gimana kita generate leads-nya, gimana kita dapat klien-kliennya, itu juga akan diajarkan. Gimana teman-teman membina klien dari awal sampai jadi loyal dan akhirnya jadi jaringannya teman-teman. Dan makin lama jaringan teman-teman akan makin banyak dan semakin kuat jaringan itu, maka semakin bagus. Kalau teman-teman udah punya modal di bisnis tertentu, mungkin teman-teman udah punya jaringan. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan, tinggal di switch aja ke properti. Sekali lagi, nggak usah takut, semua juga bermula dari nggak ngerti, semuanya akan diajarin. Nah, nanti pertanyaannya, kira-kira susah nggak ya masuk ke marketplace-nya? Sebenarnya nggak usah khawatir teman-teman, karena selain teman-teman udah diajarin, teman-teman akan didampingi seorang coach yang akan membantu teman-teman ketika nanti teman-teman mulai masuk ke marketplace-nya. Ada strategi-strategi khusus yang harus teman-teman pergunakan. Ya, mungkin terlalu detail untuk dibahas kali ini, mungkin bisa di next video. Strategi yang biasa kita gunakan untuk bisa mendapatkan klien tadi tuh sampai jadi akhirnya loyal dan sebagainya. Sekarang lu udah tahu kan caranya mau dapet cuan di bidang side hustle properti. Mau tahu peluang lainnya? Stay tune di Mau Tahu Dispro.